Baik, di sini langsung saja kami akan melanjutkan presentasi pada pertemuan 11. Di sini terdapat penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia. Terdapat poin pertama yaitu manajemen pelayanan swasta atau bisnis dan manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat macam-macam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yang kedua, pelayanan barang, yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan publik dikenal dengan kinerja dari eksistensi birokrasi pemerintah. Kegunaan dari adanya pemerintah ialah menyediakan pelayanan untuk warga negara berupa pelayanan yang berkualitas. Poin keduanya, penentuan harga pelayanan publik. Jadi di sini pemerintah memeriksa seluruh tujuan yang berkaitan pada pemasok barang dan jasa dalam penentuan harga pelayanan publik, yaitu terdapat poin pertama, barang yang dijual harus dengan harga pasar. Yang kedua, pada harga pasar dijual dengan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, para konsumen diberikan secara gratis. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diikut oleh rekan kami. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ditunjukkan untuk membenahi penyediaan sumber daya ekonomi pada sektor publik. Penetapan harga melalui cara ini dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam mempersiapkan barang publik oleh pemerintah. Yang ketiga, pelayanan publik yang dapat dijual. Macam-macam pelayanan publik yang bisa dibebankan pada tarif pelayanan diantaranya menyediakan air bersih, kendaraan umum, pengiriman dan komunikasi, energi serta listrik, fasilitas liburan dalam perumahan masyarakat, fasilitas pendidikan, jalan tol, pengaliran, damkar, pelayanan kesehatan, serta pengolahan buangan sampah. Nah, ilustrasi penyediaan pelayanan publik untuk non-pemerintahan bisa langsung terjun ke pelayanan publik, sedangkan untuk pemerintahan melalui perantara seperti unit bisnis pemerintahan dan unit pelayanan pemerintahan yang terjun ke pelayanan publik. Ya, selanjutnya yang keempat adalah dasar pembebanan tarif pelayanan pada sektor swasta. Ada dua faktor yang harus dipikirkan untuk menentukan harga produk serta jasa. Yang pertama, faktor internal perusahaan, yaitu tujuan pemasaran perusahaan, biaya, dan rencana gabungan pemasaran. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan, yaitu sifat peserta serta perusahaan dan persaingan. Secara umum menentukan harga jual cukup bermacam-macam, yaitu dasar cost pricing, markup pricing, dan markup cost pricing, serta atas dasar target pricing. Selanjutnya yang kelima, dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Dalam menentukan harga terdapat strategi alternatif, yaitu menggunakan two-part tarif. Yang pertama, fixed charge untuk menutup biaya overhead serta biaya prasarana dan faktor yang membesar yang berdasarkan atas besarnya jumlah pemakaian. Lalu yang keenam, prinsip serta praktek pembebanan. Jadi tarif biaya atas barang serta jasa yang telah disiapkan pemerintah lebih sepadan dibebankan dengan penyerahan tarif. Menurut Davis, meskipun demikian dalam prakteknya permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai bahwa
kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di negara berkembang. Yang ketujuh, ada kegunaan pembebanan dalam praktik. Pembebanan langsung kepada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Beberapa sumber pendapatan yang diperoleh bagi pemerintah daerah adalah pembayaran pajak, biaya tarif kepada setiap warga negara, keuntungan dari BUMN atau BUMD, hasil perdagangan harta milik pemerintah, dan yang terakhir ada utang. Yang kedelapan, ada penetapan harga pelayanan. Apabila pemerintah tidak melakukan pembebanan tarif konsumen, maka pemerintah perlu menentukan jumlah tarif yang pas dan wajar untuk konsumen. Pendapat ekonomi kebanyakan menyampaikan untuk memanfaatkan marginal cost pricing, yaitu biaya yang dimintai sebaiknya sama dengan tarif untuk melayani konsumen tambahan. Marginal cost pricing tidak mempertimbangkan pure historic capital cost and pure overhead cost yang tidak ada kaitannya dengan pemakaian jasa ataupun barang. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan kelompok kami. Dari sebelumnya sudah dipaparkan materi sebelumnya oleh rekan saya Lia, dan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan marginal cost pricing. Terdapat beberapa masalah di dalam pemakaian marginal cost pricing, yakni diantaranya yang pertama ada pada jasa tertentu tidak mudah untuk memperkirakan secara pasti berapa marginal cost-nya. Ketika praktiknya saja, terkadang tarif rata-ratanya atau average cost-nya ditetapkan sebagai pengganti. Terkadang hal tersebut destruktif dari kapasitas ekonomis serta daya guna, serta adanya kesulitan pengukuran mengumpulkan daya tarif yang memperhatikan marginal cost tidak mudah dilaksanakan. Yang kedua, ada beberapa kesulitan untuk menentukan apakah biaya sebaiknya berlandaskan pada harga marginal jangka pendek atau short run MC dan harga marginal jangka panjang atau long run MC. Contohnya, pada saat persediaan air akan muncul pada satu titik ketika marginal consumer memprioritaskan praktik baru. Tidak mudah memperkirakan pembeli menanggung full cost atau biaya penuh. Yang ketiga, ada masalah mengenai pada marginal cost pricing tidak berarti full cost recovery. Ada historical capital cost-nya bukan dapat dipulihkan. Begitu juga dengan full operating cost. Apabila terjadi sumber daya yang terbatas, maka akan menimbulkan adanya penghematan yang dilakukan dengan penggunaan sumber daya tersebut dan ketidakberhasilan untuk melindungi biaya. Kemunduran tersebut dapat dihitung dengan kemampuan yang dilakukan berasal dari kenaikan harga di atas marginal cost-nya. Ada selanjutnya yakni sketsa kesederhanaan. Dapat digunakan untuk menentukan pertama, hanya masyarakat yang membayar dapat menikmati manfaatnya, atau yang kedua, semua konsumen sama dalam membayar, tidak melihat variasi dalam memberi pelayanan tersebut. Yang selanjutnya ada biaya keuntungan dari konsumsi. Contohnya mungkin manfaat kesehatan dari penggunaannya air bersih untuk dikonsumsi serta untuk mandi dan segala macamnya dapat secara signifikan mengubah efisiensi harganya yang ditetapkan oleh marginal cost. Yang terakhir ada pemeriksaan ekuitas dengan mengharuskan orang kaya untuk membayar secara lebih nominal untuk jasa, contohnya pemakaian air, di mana terdapat macam-macam bentuk pemisahan harga. Contohnya biaya progresif yang dapat digunakan. Jadi pemeriksaan ekuitas ini dengan mengharuskan orang kaya untuk membayar secara lebih minimal untuk jasa dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas mengenai kompleksitas strategis harga. Ada beberapa bagian dalam kompleksitas strategis harga, yakni ada 5 bagian. Yang pertama saya akan bahas mengenai two-part tariffs. Di sini two-part tariffs itu adalah suatu banyaknya kebutuhan publik. Contohnya tarif pelayanan listrik diambil dengan metode two-part tariffs ialah fixed charge untuk melingkupi biaya overhead dan biaya prasarana serta variable charge yang bersumber dari jumlah pemakaian. Jadi contohnya itu mungkin diambil dengan tarif pelayanan listrik.
Yang kedua ini ada peak load tariffs atau pelayanan publik yang dipungut. Di sini biaya pelayanan publik diambil bersumber pada tarif tertinggi. Namun pada tarif ini akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu adanya beban yang tinggi. Memerlukan volume tambahan pada periode waktu puncak, tarif tertinggi harus menunjukkan high marginal cost-nya. Yang ketiga, ada diskriminasi harga. Kita tahu semua bahwa dengan kebijakan penerapan harga dilakukan untuk mengontrol keadilan atau ekuitas dari masing-masing masyarakat. Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda, maka akan memiliki pola atau permintaan yang berbeda juga. Kebijakan perbedaan harga diberikan untuk mencegah orang kaya mengonsumsi hal yang bertujuan untuk orang yang tidak mampu atau miskin. Jadi mungkin di sini diskriminasi harga adalah perbedaan kasta untuk pemakaian serta kontrol dalam pemakaian pelayanan publik. Nah, selanjutnya, yang keempat ini yakni full cost recovery. Pada full cost recovery ini terdapat biaya pelayanan yang hanya diakui pendapatannya saja pada saat pembeli telah membayarkan secara penuh total biaya. Penerapan harga tersebut dilakukan untuk pendapatan yang tidak pasti dan melihat kekuatan publik untuk membayarnya. Yang terakhir, pada kompleksitas strategi harga yakni harga di atas marginal cost. Pada penerapannya, menetapkan harga perusahaan yang menetapkan harga di atas marginal cost yang hanya menghitung biaya per unit. Contohnya pembelian mobil ada biaya izin atau biaya lisensi dan lain-lain sebagainya. Demikian beberapa penjelasan mengenai kompleksitas strategi harga oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.